soalan tadi, kenapa kita umat Nabi Muhammad akhir zaman ini sukar nak sampai ke tingkat ihsan, menjadi orang-orang muqarrabun? Jawabnya karena mujahadah yang menyampaikan kita ke tingkat ihsan ini memerlukan pimpinan seorang guru yang memenuhi syarat-syarat seperti yang Allah sebutkan dalam Quran. Dan kita pula tak pernah pun cari guru seperti ini. Ada di kalangan kita cari guru, dapat orang yang sesat. Yang ramainya dapat guru yang sesat. Siapa tak ada ilmu. Kenapa tuan-tuan dapat orang yang sesat? Cari guru ni betul-betul. Kita sungguh-sungguh nak ambilkan daripada Allah. Cari orang alim, tapi terkeliru. Karena salah cara kita mencari guru. Cari guru seperti yang Allah gambarkan tadi tuan-tuan, mestilah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, karena Allah saja yang tahu. Orang alim seperti yang Allah gambarkan tadi, Allah saja yang tahu. Orang alim seperti itu termasuk dalam perkara-perkara yang gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ghaiba illallah. Ya Muhammad, kau ajarkanlah kepada umatmu, apa saja makhluk di langit ke di bumi tak tahu yang gaib kecuali Allah. Sebab itulah tuan-tuan, peganglah pesanan orang-orang sufi. Kalau kita mau pimpinan atau mau bertemu seorang alim seperti yang Allah gambarkan dalam tadi beberapa ayat tadi, mula-mula surah Luqman diikuti oleh surah Muzammil, Az-Zumar, maka hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah. Ini ada disebutkan diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani yang meninggal dunia 562 Hijrah, 900 tahun dahulu. Syekh Abdul Qadir Jalani sudah ingatkan kita nak cari guru yang sebenar-benar, banyakkanlah doa memohon kepada Allah. Diulang lagi oleh ulama-ulama tasawuf selepas beliau sampai sekarang. Nabi Musa pun nak cari Nabi Allah Khidir itu berdoa. Karena guru seperti ini tuan-tuan memang menjadi rahsia Allah. Kita tak sangka di dalam kitab disebutkan si isteri pun tak tahu, si anak pun tak tahu, orang sekampung pun tak tahu. Kadang-kadang kita duduk dah sama-sama berbual sama-sama, kita pun tak tahu. Karena tak ada tanda-tanda yang khusus. Hanya Allah saja yang tahu. Cubalah tuan-tuan berdoalah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku seorang alim yang benar-benar kenal Engkau. Mudah-mudahan orang alim ini dapat memimpin aku untuk mengenal Engkau, menjadi orang yang hampir kepada Engkau seperti orang alim itu. Ya Allah, kita doalah selalu, insya-Allah. Abu Hasan Sazali macam mana dia gigihnya, dia sedar aku mesti cari, dia dah alim, masih muda lagi dah alim, aku mesti cari guru. Dia berdoa, samping doa dia berusaha pergi Mekah, pergi Madinah, tak jumpa. Doa lagi, tiba-tiba ada seorang tua bagi tahu dia, anak balik sajalah ke Maghribi, di sana ada orang alim yang anak cari. Pergilah ke Bandar Pas, sana ada satu bukit, di atas bukit itu ada seorang alim, anak boleh belajar dengan dia. Balik betul tuan-tuan, namanya Syekh Abdul Salam Musais. Dia belajar sampailah Syekh Abdul Salam meninggal dunia. Melebatkan panak, melebatkan kasyaf, melebatkan yaqadah, bangunnya hati, hidupnya hati. Ini semua ada dalilnya dalam Quran.
Kasyaf tadi sudah saya bacakan tentang yaqadah, hidupnya hati, dan Allah jadikan nur. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman masaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Kita hendaklah anggap tuan-tuan hati kita ini mati, supaya kita sentiasa berdoa kepada Allah, ya Allah hidupkanlah hati aku yang mati ini. Adakah orang yang hatinya mati fa ahyaynahu, kemudian kami hidupkan? Hidupnya hati inilah makanya yaqadah hati. Wa ja'alna lahu nuran, dah hidup kami jadikan dalam hati yang hidup ni nuran yufarriqu bainal haqqi wal batil. Allah jadikan nur yang khusus. Setiap orang mukmin ada nur dalam hati, tapi orang yang sampai ke tingkat ihsan ni, dihidupkan hati, diberi cahaya yang khusus, karena Allah berfirman, wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah akan berikan rahmat yang khusus kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi betul tuan-tuan, ikut ayat ini tadi, hati yang mati dihidupkan. Bila hati hidup ni lah namakan yaqadah, yaqadah hati. Kemudian bila dah hidup, Allah kurniakan dalamnya nur. Allah hidupkan, jadikan dalam hati yang hidup tadi nur. Inilah nur yang dinamakan, yang diistilahkan dalam ilmu tasawuf al-anwar al-waridah, berbagai cahaya yang Allah terus limpahkan ke dalam hati. Sebab itulah tuan-tuan, susah nak sampai ke tingkat ihsan, tapi bukanlah mustahil kalau kita dikurniakan oleh Allah seorang guru, insya-Allah akan jadi mudah segala-galanya. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Jadi sudah ada istilah ya, fana ada, yaqadah ada, kasyaf ada. Tiga-tiga istilah ini berkait dengan perkara-perkara yang sangat rahsia, sangat berharga dalam Islam, sangat berharga di sisi Allah. Memang sukar untuk sampai ke tingkat ihsan, karena untuk sampai ke tingkat ihsan kita perlu pimpinan seorang alim seperti yang digambarkan oleh Allah. Dengan pimpinan itu kita dapat melakukan mujahadah al-kasbi wal i'tila. Mudah-mudahan dengan itu kita akan difanakan oleh Allah, dihidupkan hati kita, diberi cahaya hati kita, ya, dikasyafkan berbagai hijab hati kita. Barulah kita akan dapat sampai kepada hakikat dan ma'rifatullah, menjadi orang yang hampir kepada Allah, golongan muqarrabun.